dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo pemirsa, sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan perjalanan ke kampung halaman, Metro TV akan menyajikan pantauan langsung kondisi lalu lintas, kesiapan infrastruktur, dan moda transportasi pada mudik lebaran tahun ini. Bersama saya Sandi Firdaus, semangat silaturahmi inilah Monitor Mudik. Ya pemirsa, 2 hari jelang Idul Fitri, ruas tol Cipali hingga malam ini terpantau ramai lancar. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan saat siang hingga sore tadi yang terpantau padat. Sementara lalu lintas gerbang tol Kali Kangkung masih terlihat ramai lancar. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di ruas tol Cipali, sudah bersama kami jurnalis MJN Arbida Donusmito langsung dari kilometer 166 tol Cipali dan jurnalis MJN langsung atau Gali Saputra yang langsung dari gerbang tol Kali Kangkung. Kita terlebih dahulu ke Arbida. Arbida, bagaimana pantauan kondisi di ruas tol Cipali saat ini? Baik Sandi dan juga pemirsa, selamat malam. Hari ini saya sedang berada di rest area kilometer 166 di ruas tol Cipali, dan untuk kondisi lalu lintas dari ruas tol Cipali ini terpantau ramai lancar, tidak terjadi kepadatan seperti halnya tadi pagi hingga sore hari yang bisa dikatakan terjadi kepadatan hingga ketersendatan dikarenakan ada kendaraan yang berhenti di bahu jalan maupun juga volume kendaraan yang memang meningkat pada pagi hingga sore hari. Berdasarkan pantauan juga dari CCTV Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat per pukul 18 waktu Indonesia Barat ini untuk beberapa ruas di ruas tol Cipali seperti kilometer 102, kemudian di kilometer 130 dan juga kilometer 164 ini terpantau juga landai. Tidak ada terjadi kepadatan yang signifikan di ruas tol Cipali saat ini. Adapun tadi sore juga sekitar jam 5 sore untuk ruas tol Cipali di kawasan kilometer 166 ini juga tadi diguyur hujan Sandi dan juga pemirsa. Namun saat ini memang hujan sudah berhenti dan juga aktivitas dari kendaraan yang memasuki rest area ini juga sudah terlihat kembali mulai meningkat begitu dibandingkan tadi sekitar pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Pada pukul saat ini menjelang 9 malam ini rest area kilometer 166 juga sudah mulai dimasuki kendaraan begitu dari sekedar untuk beristirahat, untuk makan dan minum, ataupun juga untuk mengisi energi untuk nantinya akan melanjutkan perjalanan kembali. Sandi dan juga pemirsa, terkait dengan data dari ruas tol Cipali ini ada berapa kendaraan yang melintas. Hari ini diprediksi akan ada 114.000 kendaraan yang melintas. Data ini menurun dibandingkan hari kemarin di hari Rabu di mana puncak arus mudik kemarin ada 127.000, sedangkan hari ini turun 13.000, sekitar 114.000 yang akan melintas pada hari ini. Adapun juga tadi menurut pengelola tol Cipali untuk data per pukul 6 ini ada sekitar 4.000 per jam kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali pada malam hari ini. Dan pemirsa, untuk Anda yang sedang melakukan perjalanan mudik dihimbau untuk tidak berhenti di bahu jalan untuk beristirahat di bahu jalan, namun diimbau untuk segera beristirahat di rest area terdekat maupun juga untuk keluar di gerbang tol terdekat begitu. Kemudian selain itu juga diimbau jika sudah 4 jam berkendara untuk segera beristirahat. Adapun juga di sini di rest area di beberapa ruas tol Cipali ini juga menerapkan adanya pembatasan 30 menit bagi kendaraan berada di rest area ini. Nantinya juga akan ada pengumuman dari pihak kepolisian ataupun juga pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak keamanan yang di sini untuk nantinya akan membatasi 30 menit. Jadi ketika ada kendaraan yang sudah 30 menit di rest area ini nantinya akan diimbau untuk segera keluar, nantinya akan bergantian dengan kendaraan berikutnya begitu. Demikian yang dapat kami sampaikan, Sandi, kembali ke studio.
Baik, dari Arbidah kita langsung ke Gali Saputra. Gali, bagaimana kondisi arus mudik di gerbang tol Kali Kangkung malam ini? Ya, selamat malam Sandi dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di gerbang tol Kali Kangkung dan bisa kami laporkan bahwa tampak kendaraan pemudik masih melintas gerbang tol Kali Kangkung hingga malam ini. Dan sejauh informasi terbaru yang kami terima ternyata ada peningkatan yang cukup signifikan dari kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung, terutama selama puncak arus mudik dalam 2 hari terakhir ini. Bahkan ada peningkatan yang cukup signifikan yang mencapai 178,42%. Dan dalam 2 hari terakhir ini sudah ada setidaknya lebih dari 204.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Dan khusus untuk hari ini sendiri, jumlah kendaraan yang melintas sudah mencapai angka 36.000. Dan memang secara sejauh pantauan kami tidak ada antrean yang terlihat di sini dan kendaraan melaju dengan sangat lancar dan memang dari angka perhitungan sangat tinggi, namun begitu terlihat masih ramai dan lancar. Dan tampak kendaraan saat ini masih terus berdatangan di gerbang tol Kali Kangkung menggunakan 2 jalur yang digunakan untuk rekayasa lalu lintas atau one way hingga gerbang tol Kali Kangkung di kilometer 414 ini. Dan sebagaimana diketahui, Jawa Tengah menjadi tujuan mudik terbanyak tahun ini, di mana persentasenya mencapai 32,75 juta yang menjadi provinsi terbanyak dikunjungi para pemudik pada tahun ini. Dan dari jumlah tersebut ternyata banyak pemudik yang lebih memilih untuk melalui tol Trans Jawa, di mana persentasenya mencapai lebih dari 35%. Selain itu juga tentunya ada lajur lainnya yang digunakan seperti Pantura, kemudian jalur selatan, kemudian ada juga jalur lingkar selatan-selatan yang dipilih para pemudik untuk pulang ke kampung halaman pada libur lebaran tahun ini. Dan selain itu tentunya masih ada moda transportasi lainnya seperti kereta api, kemudian pesawat terbang, dan kapal laut yang dipilih oleh para pemudik. Dan untuk saat ini memang one way masih berlaku hingga kilometer 14 ini, dan untuk one way lokal sudah berakhir sejak pagi tadi. Dan oleh karena itu setelah melewati gerbang tol Kali Kangkung ini, lalu lintas atau sistem lalu lintas ini sudah berlaku normal seperti biasa, dan oleh karena itu pemudik bisa menggunakan untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Dan memang untuk mudik tahun ini cukup tinggi karena dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah PPKM sudah dicabut sehingga masyarakat bisa pulang kampung dengan leluasa. Kemudian juga sudah ada mulai pemulihan ekonomi dari masyarakat setelah adanya pandemi COVID-19. Selain itu juga ada pengaruh lainnya atau faktor lainnya, yakni kultur atau budaya silaturahmi yang melekat di masyarakat saat pulang ke kampung halaman, terutama saat Lebaran. Dan hingga saat ini mengingat adanya kendaraan yang masih melintas di tempat ini, para petugas dari Jasa Marga, kemudian dari kepolisian dan TNI juga masih berjaga di tempat ini untuk membantu agar proses transaksi uang elektronik di tempat ini bisa berjalan lancar. Para petugas ini mengarahkan para pengendara agar memilih gardu tol yang kosong sehingga proses transaksi ini bisa cepat sehingga mereka bisa melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing. Dan selain itu tentunya masih ada himbauan bagi masyarakat yang mudik atau pulang ke kampung halaman untuk selalu waspada saat berkendara, terutama untuk mengecek kendaraannya dalam kondisi prima dan untuk kendaraan. Dan selain itu juga masyarakat ini dihimbau tidak mengantuk saat melakukan perjalanan. Dan demikian yang dapat kami laporkan dari gerbang tol Kali Kangkung, dan jangan lupa tetap semangat menjaga silaturahmi untuk mudik tahun Lebaran ini. Baik, terima kasih Gali Saputra laporan Anda di gerbang tol Kali Kangkung, dan sebelumnya ada Arbidah Dono Smito yang laporan dari ruas tol Cipali. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Baik, pemirsa, pastikan kesiapan kendaraan dan fisik Anda prima, serta antisipasi kondisi perjalanan mudik Anda dengan menyiapkan atau memantau terus pantauan lalu lintas terkini di Metro TV, Mudik Metro TV. Mari kita jadikan momen mudik tahun ini semakin sempurna dengan semangat silaturahmi. Saya Sandi Firdaus, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh